Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Pengertian metode diskusi kelompok. Menurut Dejaja di Sastra, pada tahun 1983, pada halaman 12, metode diskusi atau diskusi kelompok adalah format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota satu dengan yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas belajar secara bersama. Karena itu, guru dituntut untuk mampu melibatkan keaktifan anak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok diskusi tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode diskusi atau diskusi kelompok. Kelebihan metode diskusi kelompok terdiri dari 4 kelebihan. Yang pertama yaitu merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, untuk memperluas wawasan. Dan yang keempat, membina untuk terbiasa bermusyawarah untuk memperkuat dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan dalam kelemahan metode diskusi kelompok terdiri dari 3 kelemahan. Yang pertama yaitu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang kedua, pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Dan yang ketiga, mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri saja. Maka dari itu, untuk minimalisir kekurangan metode ini, maka guru atau murid sebagai pemimpin diskusi mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk jalan. Maksudnya, tugas pemimpin di sini ialah memberikan pengarahan kepada anggota tentang masalah yang akan didiskusikan. Sehingga dengan demikian tidak timbul pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang. Yang kedua yaitu sebagai pengatur lalu lintas. Maksudnya, bertugas mengatur jalannya diskusi agar diskusi lancar. Yang ketiga yaitu sebagai dinding penangkis. Maksudnya sebagai dinding penangkis di sini, tugas pemimpin diskusi ialah menerima pertanyaan-pertanyaan dari anggota, kemudian melemparkannya kembali kepada anggota yang sedang bermusyawarah untuk menjawab. Jangan sampai terjadi tanya jawab antara kelompok kecil saja. Usahakan seluruh anggota kelompok aktif berpresentasi. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis metode diskusi. Terdapat bermacam-macam pengembangan metode diskusi atau diskusi kelompok. Berikut ini beberapa jenis diskusi yang dapat digunakan guru, antara lain yang pertama yaitu buzzer group. Buzzer group adalah suatu kelas yang besar dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, 4 atau 5 orang. Tempat duduk diatur sedemikian rupa sehingga siswa saling berhadapan untuk memudahkan pertukaran pendapat. Diskusi ini dapat diadakan di tengah-tengah atau di akhir kelas. Yang selanjutnya itu fish round. Diskusi ini terdiri dari beberapa orang peserta yang dipimpin oleh seorang ketua. Tempat duduk diatur setengah lingkaran dengan 2 atau 3 kursi kosong menghadap peserta seolah-olah seperti sedang menjaring ikan dalam sebuah mangkuk. Kelompok pendengar yang ingin menyumbangkan pikiran dapat duduk di kursi kosong tersebut. Ketua mempersilahkan berbicara dan setelah selesai kembali ke tempat duduk semula. Yang ketiga yaitu Howley Group. Suatu kelas merupakan suatu kelompok diskusi dengan jumlah anggota tidak lebih dari 15 orang. Yang selanjutnya yaitu Syndicate Group. Suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang. Kemudian tiap kelompok
bertugas membahas satu aspek tertentu dan membuat kesimpulan untuk dilaporkan dalam sidang peloton serta didiskusikan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu brainstorming, merupakan suatu diskusi di mana anggota kelompok bebas menyumbangkan ide-ide baru terhadap suatu masalah tertentu. Di bawah seorang ketua kelas, semua ide yang sudah masuk dicatat untuk kemudian diklasifikasikan menurut suatu urutan tertentu. Suatu saat mungkin akan diantar ide baru tersebut yang dirasa menarik untuk dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu informal debat. Kelas dibagi menjadi 2 tim yang agak sama besarnya untuk memperdebatkan suatu bahan yang problematis tanpa memperhatikan peraturan diskusi panel. Yang selanjutnya yaitu cologining, merupakan suatu kegiatan di mana mahasiswa dihadapkan pada narasumber untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya mengandung pertanyaan-pertanyaan tambahan dari mahasiswa yang lain, pelajaran dengan maksud untuk memperjelas bahan pelajaran yang telah diterima. Yang selanjutnya yaitu panel, merupakan suatu diskusi orang-orang yang dianggap ahli, terdiri dari 3-6 orang dan dipimpin oleh seorang moderator. Para panelis dihadapkan pada para peserta yang hanya berfungsi sebagai pendengar. Maksudnya untuk memberikan stimulus kepada para peserta akan adanya masalah-masalah yang masih harus dipecahkan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu simposium. Simposium merupakan suatu pembahasan masalah yang bersifat lebih formal. Pembahasan dilakukan oleh beberapa orang pembicara, sedikitnya 2 orang, yang sebelumnya telah menyiapkan suatu perasaan dan pembicaraan yang lain mengemukakan perasaannya dibandingkan atau disanggahkan. Suatu pokok persoalan disoroti dari beberapa aspek yang masing-masing dibacakan oleh prasarana, kemudian diikuti sanggahan dan pandangan umum dari para pendengar. Moderator mengkoordinasikan jalannya pembicaraan, bahasa dan sanggahan itu selanjutnya dirumuskan oleh panitia perumus. Yang terakhir yaitu seminar. Seminar merupakan suatu pembahasan yang bersifat ilmiah. Suatu pokok persoalan dibahas secara teoritis bila perlu dibuka satu pandangan umum berdasarkan kertas kerja yang ada. Peserta menjadi beberapa kelompok untuk membahas lebih lanjut. Pimpin kelompok sewaktu-waktu menyiapkan kerja kelompoknya, dan dari hasil-hasil kelompok disusun suatu perumusan oleh panitia perumus. Sekian pembahasan yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.